KUHP ya dengan ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang ITE yang ancaman dijelaskan nanti pemeriksaan hari ini terkait saksi dari Baim. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon izin saya menjelaskan untuk saksi hari ini yang sudah diundang kemarin, undangan sudah dilayangkan kemudian sudah diterima. Lanjut untuk saksi ada 4 yang kasus yang kedua yaitu yang dilaporkan Undang-Undang ITE ya. Kemudian untuk 4 orang sudah ada di atas kemudian sudah dimintain keterangan. Pemeriksaan masih berlangsung. Kemudian yang kita mintain keterangan adalah 1 driver, kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editing atau editor ya. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan semua pertanyaan. Masing-masing 20 pertanyaan, kemudian nanti berkembang itu nanti wewenang adalah di penyidik itu. Itu udah dari jam berapa? Jadi kita mengundang sesuai dengan undangan yang kita berikan adalah 13.00. Jadi untuk sementara hari ini masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita undang ya. Kan ada cross check ke pihak lain sendiri dari hasil mereka pemeriksaan hari ini. Ya untuk sementara penyidik sekarang menyelidiki ya, kemudian namanya penyelidikan. Jadi kasus ini setelah kita dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan kita menindaklanjuti. Kemudian tahap-tahap atau prosedurnya sesuai dengan SOP, 1 dari laporan polisi, kemudian kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Saksi-saksi yang pertama adalah saksi korban, ya jelas saksi korban. Kemudian juga kemarin sudah kita juga memeriksa dari saksi yang diduga atau yang terlapor, ya BW dan P. Masing-masing kasus sudah kita periksa. Baik dari kasus yang dilaporkan 220 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE, ya itu. Nanti dari 2 kasus ini, apakah udah ada yang naik statusnya atau masih sebagai saksi terlapor? Ya, jadi untuk sementara untuk 2 kasus masih dalam penyelidikan. Jadi semuanya masih status saksi, ya. Semua masih status saksi itu. Ya, terima kasih. Bu Nurma, alasan diperiksanya driver dari BW ini kenapa? Mungkin dia tahu strategi Baim. Ya, jadi untuk saksi-saksi yang kita mintain keterangan jelas waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan itu. Kenapa kita meminta keterangan yang orang-orang yang ada di TKP yang jelas dia melihat atau mendengar. Nah, itu. Kenapa akankah nanti ada saksi tambahan itu? Yang jelas jika memang kita perlu lagi dengan keterangan-keterangan dari saksi, pasti kita meminta kembali. Itu jelas. Ada kemungkinan nggak sih Bu untuk saudara BW ini ditahan dalam waktu dekat? Ya, jadi untuk tahap-tahap kita lakukan dari mulai laporan, kemudian memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, itu adalah tahap-tahapan. Jadi memasuk unsur atau tidak nanti yang jelas wewenang ada di penyidik. Gitu. Untuk saudara BW sendiri akan dipanggil lagi Bu? Untuk saudara BW jika memang ada penambahan ya saksi atau keterangan yang kita butuhkan pasti kita panggil kembali. Itu ya. Kalau boleh tahu pasal yang dilayangkan itu apa aja sih? Ya, untuk kasus yang dilaporkan 1 adalah 220 KUHP ya dengan ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang ITE yang ancaman 12 tahun. Ya, itu. Kemudian semua saksi sudah kita periksa ya, hari ini jelas kita sudah memeriksa 4 orang lagi untuk saksi yang di Undang-Undang ITE. Sejauh ini pemeriksaan apakah BW dan P itu bersikap kooperatif atau bagaimana? Ya, untuk sejauh ini untuk saudara BW dan P setelah kita melayangkan undangan yang jelas keduanya hadir pas tepat waktu. Ya, jadi harinya, jamnya yang sudah ditentukan untuk saudara kita BW kemudian P datang dengan tepat waktu. Itu ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih.